Kemudian Yesus pergi keluar. Ia melihat seorang pemungut cukai atau tax collector yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, follow me, ikutlah aku." Ayat 28, firman Tuhan berkata, "Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia." Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia, maksudnya untuk Yesus, di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Saudara-saudaraku, saudara lihat di sini, Yesus datang ke rumah Lewi yang memang dianggap orang yang berdosa oleh orang-orang Israel. Saudara-saudaraku, kenapa dia dianggap orang berdosa bagi orang-orang Israel? Karena saudara, sebagai tax collector atau pemungut cukai, dia melakukan pemerasan kepada rakyat dengan memungut cukai atau pajak lebih banyak dan kemudian menaruhnya di dalam kantongnya sendiri, dan hanya sebagian yang diserahkan kepada negara. Jadi saudara, dia melakukan perbuatan korupsi, sehingga bagi orang Israel dia adalah orang yang berdosa, dan lagi pula dia dianggap sebagai orang yang merupakan kaki tangan orang Romawi yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Nah, saudara-saudaraku, Yesus datang ke rumahnya untuk makan dan minum bersama dengan dia. Yesus dikritik oleh orang-orang Farisi ini dan ahli Taurat karena dianggap bahwa Yesus itu bergaul dengan orang berdosa. Saudaraku, apa jawab Yesus? Mari kita baca. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit." Kalau dalam bahasa sekarang, saudara, bukan orang sehat yang memerlukan dokter, tetapi orang sakit yang memerlukan dokter. "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Saudaraku, itulah jawaban Yesus. Yesus datang dan mengasihi semua orang berdosa, tetapi bukan kompromi terhadap dosanya, tetapi supaya orang berdosa itu tahu bahwa dia dikasihi Tuhan dan Tuhan mau mengampuni dia, dan supaya orang berdosa itu bertobat. Dan itu yang terjadi pada Lewi, saudaraku. Lewi bukan saja bertobat, saudaraku, tetapi dia menjadi murid Kristus. Saudaraku, bagi saudara-saudara yang saat ini mungkin sedang gundah gulana, mungkin saudara sedang mencari makna hidup, mungkin saudara merasa bahwa saudara melakukan banyak kesalahan dan dosa. Siapa yang dapat menjamin keselamatan saya? Saya dapat mengampuni saya. Mungkin saudara berkecukupan, tapi saudara tidak bahagia karena saudara tidak bertemu dengan Tuhan, dan saudara berseru-seru mencari Tuhan. Saudara rindu untuk bertemu dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Saya mau katakan pada saudara, Tuhan mendengarkan saudara. Yesus datang pada saudara pada hari. Dan kalau saudara hari ini
mau memiliki damai sejahtera, mau memiliki keselamatan dan jaminan keselamatan, saudaraku, datanglah kepada Yesus. Saudaraku, Yesus adalah Tuhan yang rela turun ke dunia ini menjadi manusia untuk bertemu dengan saudara saya, untuk supaya dia dapat menyatakan kasih Tuhan kepada kita. Saudaraku, Yesus ini yang berkata, saudara, dalam Yohanes 14 ayat 27, saya akan membacakan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah, jangan takut. Jangan gelisah, jangan takut. Yesus berkata, dia memberikan damai sejahtera bagi kita. Yesus berkata bahwa damai yang dia berikan itu tidak sama seperti yang diberikan dunia. Saudaraku, tidak ada yang bisa memberikan damai sejahtera. Dunia tidak bisa memberikan seperti yang Yesus bisa lakukan. Damai sejahtera itu yang membuat kita tidak gelisah dan membuat kita tidak takut. Saudaraku, seperti Lewi didatangi oleh Yesus dan langsung berkata, ikutlah aku. Maka pada hari ini juga Yesus datang pada saudara dan dia berkata, ikutlah aku. Dia tahu apa yang merupakan pergumulan hatimu. Dia tahu apa yang merupakan kegelisahan hatimu. Dia tahu apa yang merupakan ketakutan di dalam hidupmu. Tapi dia memberikan damai sejahtera. Saudara, mau datang kepadanya, saudara, percayalah kepadanya. Dia dapat memberikan damai sejahtera. Dan saudaraku, dia dapat memberikan pengampunan. Karena apa, saudara? Karena dia yang sudah membayar, saudara, dosa-dosa kita dengan kematian di kayu salib. Dia yang menebus kita, saudara. Dia tergantung di kayu salib dan mati di kayu salib supaya kita hidup. Harusnya kita mati, harusnya kita dihukum karena dosa-dosa kita. Karena tidak ada seorang pun dari kita yang tidak berdosa. Semua kita berdosa dan akan dihukum. Tetapi Yesus datang dan dia mati menggantikan kita, saudara. Sehingga saudaraku, kita yang harusnya mati menjadi hidup karena Yesus menggantikan kita di kayu salib, saudara. Dan dia memberikan damai sejahtera. Dan dia berkata pada saudara, ikutlah aku. Maukah saudara ikut dia? Kalau saudara mau ikut dia, mau percaya padanya, mau dosa-dosa saudara diampuni, mari saudara. Mari saudara datang pada Yesus. Broeders en zusters, we hebben het woord van God gehoord. Laat ons onze harten openen om Jezus als onze Heer en Verlosser te aanvaarden. Lieve Heere Jezus, ik kom naar U, Heer. Ik heb U nodig. Ik ben een zondaar. Vergeeft U mij mijn zonden met Uw reinigend bloed. Heere Jezus, nu neem ik U in mijn hart aan als mijn Heer en Redder. Ik geloof in U. Dank U, Heere Jezus, want ik word Uw kind. In de naam van Jezus bid ik. Amen.